Salam semuanya anak-anak Miss. Hari ini kita belajar tematik ya. Kita masuk pembelajaran 3. Ayo semuanya bukunya dibuka, kupetiknya halaman 7. Tematik halaman 15. Tentang sifat-sifat bunyi. Bunyi atau disebut juga dengan suara adalah gelombang bunyi yang merambat melalui zat perantara. Bunyi dapat merambat pada zat padat, zat cair, dan gas. Bunyi terjadi karena ada benda yang bergetar. Semua benda yang mengeluarkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, kita lihat dulu sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat merambat pada benda padat, benda cair, benda gas. Sifat bunyi yang kedua, bunyi dapat diserap oleh benda lunak. Contohnya, dinding bioskop dilapisi dengan karpet yang menyerap bunyi supaya tidak terjadi gaung. Nah, kalau kamu pernah ke hotel atau ke bioskop, ada di situ karpet lunak, itu gunanya untuk menyerap suara, menyerap bunyi, sehingga apa yang terjadi di dalam ruangan tidak kedengaran keluar ruangan. Namanya kedap suara, ya. Sifat bunyi yang ketiga, bunyi atau dapat dipantulkan, ya. Bunyi dapat dipantulkan, itu sifat bunyi yang ketiga. Contohnya apa saja contohnya? Gaung atau kerdam. Ya, gaung itu bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Contoh yang kedua, gema. Gema adalah bunyi pantul terdengar setelah bunyi aslinya. Ya, itu sifat bunyi. Kita masuk lagi ke bagaimana cara kita mendengarkan bunyi. Ya, bagaimana cara manusia bisa mendengarkan bunyi? Alur bunyi masuk ke telinga. Yang pertama, kita harus tahu organ-organ telinga kita. Yang pertama adalah daun telinga. Kedua, saluran telinga. Ketiga, gendang telinga. Keempat, telinga tengah. Kelima, tulang pendengaran. Yang keenam, rumah siput. Ketujuh, telinga dalam. Kedelapan, saraf auditorium. Itu adalah organ-organ telinga kita ya nak. Nah, kita masuk dalam jenis-jenis bunyi. Jenis-jenis bunyi ada 3. Yang pertama, bunyi infrasonik. Artinya frekuensi rendah yang kurang dari 20 Hz. Nah, bunyi yang kurang dari 20 Hz ini hanya dapat didengar oleh binatang kelelawar, anjing, kuda, dan jangkrik. Ya, karena terlalu lemah, rendah ya nak. Yang kedua, bunyi audiosonik dari 20 sampai 20.000 Hz dan dapat didengar manusia. Ketiga, ultrasonik. Ultrasonik ini frekuensi bunyinya sangat tinggi, lebih dari 20.000 Hz. Dapat didengar oleh lumba-lumba. Jadi, kita bisa tahu ada 3 jenis-jenis bunyi. Nah, supaya kita bisa sehat telinganya mendengar bunyi, ya, yang pertama cara merawat indera pendengar kita adalah hentikan mengorek telinga, ya, dengan benda tajam. Tidak boleh ya nak. Kemudian jauhkan telingamu dari suara keras. Ketiga, telinga harus tetap kering. Yang keempat, periksakan telinga secara rutin. Ya, itulah tentang sifat-sifat bunyi. Nah, di pembelajaran 3 ini
kita hanya belajar tentang sifat-sifat bunyi dan tentang gagasan pendukung dan gagasan pokok. Di pembelajaran 2 sudah kita pelajari bagaimana cara membuat gagasan pokok pada sebuah cerita. Gagasan pokok pada sebuah cerita, bagaimana cara mengetahui yang mana gagasan pokok, nak? Pertama, kamu harus membaca ceritanya dengan cermat. Kemudian, kamu teliti, ya, apa yang paling penting dalam cerita tersebut. Ya, pokok-pokok ceritanya, itulah gagasan pokok. Tentang apa cerita itu? Ya, nak, misalnya di halaman 18 tematik. Buka dulu buku tematikmu, halaman 18. Ya, ceritanya kemampuan ekolokasi pada binatang. Ekolokasi atau disebut juga biosonar adalah sonar biologi yang digunakan oleh beberapa jenis binatang untuk menentukan letak objek di sekitar. Jadi ini adalah kemampuan binatang, ya, untuk mengeluarkan bunyi atau mendengarkan pantulan bunyi. Ekolokasi ini kemampuan binatang untuk mendengarkan pantulan bunyi. Nanti kamu baca ceritanya ini, ya, nak, di halaman 18 ya, tematik. Kamu cari gagasan pokoknya. Paragraf 1 apa? Paragraf 2 apa? Ya. Gagasan pokok adalah kita baca, lalu kita pikirkan, kita teliti tentang apa cerita itu. Itulah gagasan pokok. Ya. Kemudian gagasan pendukung adalah penjelas-penjelasnya. Ya, nak, nanti kalau kamu sudah baca tentang apa cerita itu, itulah gagasan pokok. Lalu kamu baca lagi penjelas-penjelasnya, itulah gagasan pendukung. Nanti kamu jawab tematik halaman 19, ya. Itu tugas kita. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Ya, berarti halaman 19 dan halaman 20. Ya, nak. Di kupetiknya, buka dulu kupetiknya yang besar. Pembelajaran 3, sifat-sifat bunyi. Oh, di situ hanya praktik. Nggak usah kita praktekkan, ya, karena kamu ada di rumah. Miss di sekolah, jadi kita nggak jumpa, ya, nak. Nggak usah praktek di rumah, ya. Tugasnya dari pembelajaran 3 hanya mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung di buku tematiknya, dikerjakan dan dikirim ke WA Miss. Ya, sayang, terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran kita. Semangat belajar di rumah, salam sehat, Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.